solusi apa yang kita bisa lakukan ketika kita ini terlanjur gagal bayar ya? Yang pertama adalah welcome back to my channel. Mengalami keterlambatan dalam membayar pinjaman online ini, kita kadang-kadang diteror begitu masifnya, kita kadang-kadang ditelepon sampai berkali-kali, Pak. Ini situasi yang tidak enak ya. Ini situasi yang membuat hidup kita ini seolah-olah tidak tenang, padahal hutang yang kita capai ini masih nilainya sekitar puluhan ya. Seolah-olah memiliki hutang yang begitu banyaknya. Pinjol ini memang benar-benar merenggut ketenangan hidup kita ya. Ketika kita memasuki gagal bayar, ini situasi yang harus kita lalui ya. Terus solusi apa yang kita bisa lakukan ketika kita ini terlanjur gagal bayar ya? Yang pertama adalah ketika kalian ini diteror, kalian harus berkomunikasi dengan pihak pinjol ya. Entah itu pinjol yang ada DC lapangannya atau yang tidak ada DC lapangannya. Untuk berkomunikasi, kalian harus tahu skala prioritas ya, skala yang lebih penting. Akan kalian ini bernegosiasi dengan pinjol yang berpengaruh. Pertama, kena slip GI, yang kedua ada DC lapangannya, atau untuk kita menawarkan sebuah potongan pembayaran tanpa bunga, ini kita harus memasuki masa 6 bulan ya teman-teman ya, baru kita diberi fasilitas tersebut. Belum kita memasuki masa itu, mungkin dari pihak mereka ada seorang FC yang datang ke lapangan. Ini juga kalian bisa bernegosiasi ya untuk melakukan adanya pemotongan bunga, tapi rata-rata mereka tidak mau, karena ketika mereka mengadakan pemotongan bunga ini pasti komisinya dipotong ya. Kalau ingin membayar di saat kita didatangi DC yang datang ke rumah kita, sebaiknya virtual akunnya ini harus nama perusahaan ya. Dan ketika kita solusinya, ketika kita gagal bayar pinjol, pertimbangkan ya untuk menggadai atau menjual aset kalian. Mereka lakukan, mereka tidak paham dengan level hutang ya. Selalu saya jelaskan berkali-kali, pinjol ini hutang ringan ya. Apa itu hutang ringan? Ketika kita tidak membayarnya, tidak ada aset kita yang hilang, tapi reputasi atau nama baik kita yang seolah-olah hilang. Orang tidak memahami sebuah level dari hutang, maka mereka akan menaikkan level hutangnya menjadi level menengah. Apa itu level menengah? Ketika kita tidak membayarnya, ada aset kita yang tergadai. Jika mereka sudah menggadaikan asetnya dan belum menutup semua pinjaman online, maka mereka akan menaikkan levelnya menjadi level hutang berat. Jika kita tidak membayar hutang ini, ada aset kita ini yang terjual, bahkan hilang ya teman-teman ya. Seharusnya kalian selesai tanpa mengorbankan aset, tapi karena pengetahuan kalian yang kurang tentang level hutang ini yang akan menjadikan masalah baru dalam kehidupan kalian. Jika adalah solusinya jika kita gagal bayar pinjol, kita cari bantuan konsultan-konsultan keuangan ya, yang mengerti masalah pinjaman online ini ya. Banyak sekali konsultan-konsultan ini yang bertebaran di media sosial, tapi hati-hati ya teman-teman ya. Banyak jasa-jasa seperti hapus data, seperti pendampingan, dan seperti menghandle DC yang datang, dan fasilitasi untuk menghapus bunga. Kalian harus punya barometernya ya. Apapun jasa itu, apapun konsultan itu, ketika dia meminta uang di depan dengan alih-alih sebuah jasa tadi, maka disinilah mereka akan memanipulasi Anda. Kembalikanlah semua itu ke diri kalian. Kita ini orang susah ya teman-teman ya. Jangan sampai kalian ini orang susah dibikin susah. Bukan berarti saya ini baik, tidak ya teman-teman ya. Saya selalu berbicara dalam diri saya sendiri. Izinkan saya untuk menjadi manfaat buat kalian semuanya. Ya Pablo. Thank you for watching. See you next video. Salam Lumet.